Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha. Ustazah akan menjelaskan latihan persiapan ujian akhir dan materi penilaian akhir semester. Yang pertama itu ada materi bilangan berpangkat dan bilangan akar, materi yang kedua persamaan kuadrat, materi yang ketiga grafik fungsi kuadrat, dan materi yang keempat fungsi kuadrat. Baik, untuk soal yang pertama, sederhanakan perpangkatan dari 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, di sini kita lihat di dalam kurung ini basisnya sudah sama-sama 5. Artinya, kalau perkalian pangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambah. Maka menjadi 5 pangkat 5 ditambah minus 3 ditambah 2 dikali pangkat 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 dikali pangkat 2. Pangkat dipangkatkan artinya adalah dikali. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka penyederhanaan perpangkatannya adalah 5 pangkat 8. Nah, untuk soal yang nomor 2, hasil perpangkatan dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 12 dikali 1/4 dibagi 3 pangkat 1/3 dikali 3. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Dari ini basisnya juga sudah sama antara 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 12, maka pangkatnya tinggal ditambah. Maka menjadi 3 pangkat 4 ditambah 12 dikali 1/4 dibagi 3 pangkat 1/3 dikali 3. Nah, ini bisa kita kalikan nih, karena pangkat dipangkatkan kan dikali, maka bisa kita bagi antara 1/3 dikali 3, 3 bagi 3, 1. Nah, tadi 4 ditambah 12 sama dengan 16, maka 3 pangkat 16 dikali 1/4, hasilnya adalah 3 pangkat 4, dibagi 3 pangkat 1. Karena pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. 3 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 2, jika yang nomor 1 adalah bentuk pertanyaannya adalah sederhanakan. Artinya cukup sampai di 5 pangkat 8, jadi tidak usah dicari hasilnya. Tapi berbeda dengan soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 di sini adalah yang diminta adalah hasil perpangkatan. Artinya kita harus mencari hasil penyelesaiannya. Dari 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Lanjut di soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, sederhanakan bentuk pangkat dari 36 dikali 2 pangkat 3 dibagi 18. Nah, di sini 36 dengan 18 bisa dibagi, maka kita bagi 36 dikali 18 sama dengan 2. 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 2. Maka kita buka kurungnya, maka menjadi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, karena pembagian pecahan, maka kalau kita rubah menjadi perkalian, maka dia dibalik. Ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 artinya pangkatnya ditambah, maka menjadi 2 pangkat 4 dikali, nah ini dibalik, 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini bisa dibagi nih, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4, tinggal pangkatnya dikurang, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Soal yang nomor 4, hasil dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 pangkat 1, 2. Ditambah 2 pangkat 0, 1. Setiap yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Ditambah 2 pangkat minus 1. Karena pangkat negatif, maka hasilnya adalah bentuk pecahan. Maka dia menjadi 1/2. Nah, 4 ditambah 2 ditambah 1 adalah 7, 7 ditambah 1/2. Maka ini kita bisa sederhanakan dengan kita samakan penyebutnya. Diselesaikan, maka samakan penyebutnya adalah 2. 2 bagi 1, 2, 2 kali 7, 14. 2 bagi 2, 1, 1 kali 1, 1. Maka 14 ditambah 1 sama dengan 15/2. Jadi kalau dirubah menjadi pecahan campuran, maka menjadi 7, 1/2. Soal yang nomor 5, sederhanakan bentuk akar dari 2 akar 72 dikali akar 36 dibagi akar 32. Nah, di sini kita harus sederhanakan. Akar 72 kalau kita sederhanakan adalah 36 dikali 2. Dan dikali akar 36 sama dengan 6. Dibagi akar 32. Akar 32 kalau kita sederhanakan maka menjadi 16 dikali 2. Baru kita cari hasilnya. 2 dikali akar 36 sama dengan 6. 6 akar 2.
dikali 6 dibagi akar 16 sama dengan 4 akar 2. Maka menjadi 2 kali 6 dikali 6, maka sama dengan 72 akar 2 dibagi 4 akar 2. Nah, karena di sini akar 2 dibagi akar 2 habis, maka tinggal 72 dibagi 4 sama dengan 18. Nah, untuk soal yang nomor 6 adalah merasionalkan bentuk akar dari 12 dibagi akar 11 ditambah akar 5. Jika merasionalkan penyebut bentuk akar, maka harus kita kalikan dengan penyebutnya, tapi harus yang berlawanan. Jika positif, maka kita kalikan dengan yang negatif. Maka menjadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka menjadi 12 dikali akar 11 dikurang akar 5 dibagi akar 11 kali akar 11 sama dengan 11. Karena kalau perkalian akar, angkanya sama, maka hasilnya adalah dia sendiri. Plus kali minus. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 12 dikali akar 11 dikurang akar 5 dibagi 11 dikurang 5 sama dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 dikali akar 11 dikurang akar 5. Kalau ada tanda kurung seperti ini harus dikalikan dengan yang di dalam tanda kurung. Artinya 2 dikali akar 11, 2 akar 11 dikurang 2 dikali akar 5 menjadi 2 akar 5. Lanjut untuk soal di nomor 8. Mulai dari soal nomor 8 ini adalah masuk ke dalam materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat dari minus x kuadrat dikurang 14x ditambah 32 sama dengan 0. Yang diminta adalah nilai A, B, dan C berturut-turut. Nah, di sini berarti kita harus lihat untuk mencari nilai A itu adalah angka dari variabel x kuadrat, nilai B adalah angka dari variabel x, dan nilai C adalah konstanta. Maka untuk nilai A adalah minus 1, untuk nilai B pengurangan mewakili tanda minus, artinya dia menjadi minus 14, dan C-nya adalah konstantanya adalah 32. Nah, untuk soal yang nomor 9 yang diminta adalah akar-akar persamaan kuadrat, artinya yang diminta adalah X1 dengan X2. Di sini bisa menggunakan 3 cara, dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan cara rumus ABC. Di sini menggunakan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Maka akar 36, akar 36 ini adalah 6 dikali 6 atau minus 6 dikali minus 6. Tapi dilihat kembali pada saat di tengah-tengah sini adalah hasil penjumlahan dari perkalian yang minus 6 dikali minus 6. Nah, karena negatif maka di sini juga harus negatif. Maka minus 6 dikali minus 6 sama dengan plus 36. Minus 6 ditambah minus 6 hasilnya adalah minus 12. Maka untuk x kuadrat adalah x dikali x, maka tinggal dituliskan minus 6 dikali di sini minus 6. Maka didapat X1-nya adalah 6 dan X2-nya adalah 6. Untuk soal yang nomor 10. Nomor 10 ini adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat di sini adalah X1 ditambah X2. Nah, berapa hasilnya? Boleh dengan cara mencarinya dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan cara rumus ABC, yang dimana dicari terlebih dahulu X1-nya, dicari terlebih dahulu X2-nya, baru dijumlah. Atau menggunakan rumusnya adalah untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat, rumusnya min B per A, dimana tinggal kita masukkan minus, B-nya adalah minus 4 dibagi A-nya adalah 4. Min kali min adalah positif, maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sama seperti yang tadi dijelaskan di nomor 10. X1 dikali X2. Boleh cari X1-nya dulu, boleh cari dengan X2-nya dulu, baru dikali. Atau mau menggunakan rumus untuk hasil kalinya adalah rumusnya C per A. Maka dimasukkan C-nya adalah minus 24 dibagi A-nya adalah 4. Sama dengan minus 6. Untuk soal yang nomor 12 ini adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Di sini kita bisa menggunakan rumus ABC atau dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk rumus ABC adalah rumusnya min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Lalu kita masukkan angkanya. Min B artinya minus dikali minus 5
plus minus akar B kuadrat. B-nya adalah minus 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 8 dibagi 2 kali 1. Maka hasilnya adalah min kali min plus 5 plus minus akar minus 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 kali 8 adalah 32 dibagi 2. Maka didapat untuk X1-nya di sini 5 plus minus akar minus 7 dibagi 2. Untuk X1-nya didapat adalah 5 plus akar minus 7 dibagi 2. Dan untuk X2-nya yang digunakan adalah yang tanda minus. Maka 5 dikurang akar minus 7 dibagi 2. Nah, untuk soal yang nomor 13, ini adalah soal bagaimana mencari nilai diskriminan yang memenuhi syarat persamaan kuadrat. Jadi harus diingat untuk nilai diskriminan, jika diskriminan lebih besar dari 0, maka dia memiliki akar-akar yang real. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka memiliki akar-akar yang real dan kembar. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka memiliki akar-akar yang tidak real. Nah, di sini kita harus tahu apakah nilai diskriminannya lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita masukkan angkanya. 8 kuadrat dikurang 4, A-nya 1 dikali B-nya 12. Maka didapat sama dengan 8 kuadrat 64 dikurang 4 dikali 12 48. Maka nilai diskriminannya sama dengan 16. Nah, 16 ini kan berarti lebih besar dari 0. Maka dia memiliki. Selanjutnya, masuk ke dalam soal cerita dari persamaan kuadrat. Di sini, dari soal cerita pada soal yang nomor 14, kita harus pahami betul setiap kalimatnya, mana yang diketahui, mana yang ditanya. Dari soal nomor 14, di sini yang diketahui adalah kebun gulana berbentuk persegi panjang. Nah, panjang kebunnya adalah 3 meter lebih panjang dari lebarnya. Artinya kita harus tahu persamaannya. Maka untuk panjang sama dengan 3 meter lebih panjang. Lebih panjang artinya ditambah dari lebarnya. Nah, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah luas kebunnya. Berapa luas kebun? 108. Maka karena ini bentuk kebunnya adalah persegi panjang, maka luasnya adalah luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Luasnya dimasukkan 108 sama dengan panjangnya kita masukkan. Tadi persamaannya berapa? 3 ditambah lebar dikali lebar. Lalu dikali 3-nya dikali L, L-nya juga dikali L. Maka didapat 108 sama dengan 3L ditambah L kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita rubah menjadi bentuk persamaan sama dengan 0. Maka supaya nilai L kuadratnya tetap positif, maka 108-nya lah yang pindah ke kanan, kebalikan plus maka menjadi negatif. Kalau sudah, baru kita cari dengan cara pemfaktoran atau melengkapi kuadrat sempurna atau dengan cara rumus ABC untuk mendapatkan lebarnya yang pertama dengan lebar yang kedua. Nah, maka di sini didapat adalah minus 108 perkalian antara 12 dikali minus 9. Kalau dikurang hasilnya adalah 3L. Ini L ditambah 12 dikali L dikurang 9. Maka didapat L1-nya sama dengan kebalikan plus maka minus 12. L2-nya kebalikan minus maka plus 9. Jika didapatkan L1-nya minus 12, maka ukuran panjangnya adalah tadi rumus yang awalnya, persamaan yang awalnya adalah 3 ditambah L, berarti 3 ditambah minus 12 sama dengan minus 9. L2-nya dapat 9, maka ukuran panjangnya sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ada dua jawaban kemungkinan, tapi kita harus lihat yang diminta apa? Ukuran, lebar, dan panjang kolam. Jadi yang memungkinkan dari dua jawaban ini adalah pasti yang positif. Yang ukuran lebarnya adalah 9 dan ukuran panjangnya adalah 12. Karena tidak memungkinkan untuk ukuran panjang dan lebar adalah yang negatif. Lanjut di nomor 15. Mulai di nomor 15 ini sudah masuk ke materi selanjutnya adalah materi grafik fungsi kuadrat. Di mana untuk mencari grafik fungsi kuadrat nomor 15, jika fungsi kuadrat fx-nya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c, memiliki nilai A-nya adalah negatif, maka kurva grafik fungsi tersebut akan, harus diingat, jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke
atas dan nilai A-nya pasti positif. Jika nilai A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Maka nilai A-nya adalah negatif. Dari soal yang nomor 15, di sini ada memiliki nilai A negatif. Artinya A-nya kurang dari 0. Maka grafik fungsi kuadratnya akan tertutup ke bawah. Untuk soal yang nomor 16, nilai A, B, dan C berturut-turut dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini harus kita selesaikan terlebih dahulu yang ada tanda kurung. Maka di sini 5x kuadrat ditambah, kita kalikan 3 dikali minus 2x, 3 dikali minus 3, itu hasilnya adalah 3 dikali minus 2x minus 6x, 3 dikali minus 3 adalah minus 9, ditambah 5. Nah, mana yang bisa dijumlahkan? Yang bisa dijumlahkan adalah konstantanya, min 9 ditambah 5. Maka didapat sama dengan 5x kuadrat dikurang 6x, min 9 ditambah 5 adalah minus 4. Nah, kalau sudah terbentuk persamaan seperti ini, baru kita bisa mencari nilai A, B, dan C. Maka nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya adalah minus 6, dan nilai C-nya adalah minus 4. Selanjutnya, untuk nomor 17. 17 adalah diketahui fungsi kuadrat fx-nya adalah x kuadrat dikurang 6x dikurang 27. Memotong sumbu y di titik apa? Nah, karena yang diminta adalah memotong sumbu y, artinya di sini maka nilai x-nya adalah 0. Nah, untuk mencari sumbu y-nya, nah ini sebenarnya tanpa dihitung karena kalau nilai x-nya adalah 0, berarti kan tinggal kita ganti nih 0 kuadrat dikurang 6 dikali x-nya kita ganti 0 dikurang 27. Maka didapat hasilnya adalah minus 27. Maka untuk titik potongnya adalah x-nya 0, 0, y-nya didapat adalah minus 27. Maka titik koordinatnya menjadi 0, minus 27. Nah, untuk soal yang nomor 18, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 27. Memotong sumbu x di titik. Nah, karena yang diminta adalah memotong sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Maka kita ganti y-nya menjadi 0 sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 27. Di sini kita cari x1-nya, kita cari x2-nya dengan menggunakan silakan boleh cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna atau dengan cara rumus ABC. Di sini menggunakan cara pemfaktoran. Untuk minus 27 adalah perkalian 9 dikali 3, minus 9 dikali 3, hasilnya adalah minus 27. Jika ditambah atau dikurang, hasilnya harus minus 6. Maka minus 9 ditambah 3 sama dengan minus 6. Maka didapat x1-nya sama dengan 9, x2-nya didapat sama dengan minus 3. Nah, karena yang diminta adalah titik potongnya, maka titik potong yang pertama adalah 9,0 dan titik potong yang kedua adalah min 3,0. Untuk soal selanjutnya nomor 19 yang diminta adalah sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 27. Karena yang diminta sumbu simetri, maka rumusnya adalah min b per 2a. Maka kita ganti min B-nya adalah minus 3 dibagi 2A. 2 dikali A-nya adalah 2. Maka hasilnya sama dengan min dikali min sama dengan plus 3 per 4. Nah, bagaimana untuk mencari nilai minimum? Untuk mencari nilai minimum harus ingat rumusnya. Rumusnya adalah min B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Nah, ini harus gunakan tanda kurung nih supaya tidak ada kesalahan di dalam menghitung. Maka sama dengan minus, buka kurung, B-nya adalah 14 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 40 dibagi 4A-nya 1. Maka didapat sama dengan minus 196 dikurang 160 sama dengan minus 36 per 4. Sama dengan minus 9. Untuk soal yang nomor 21, di sini adalah grafik fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 8x tambah 16 memiliki nilai diskriminan. Nah, untuk di grafik fungsi kuadrat, nilai diskriminannya jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka kurva grafik fungsinya adalah memotong 2 titik di sumbu x. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka kurva grafik fungsi kuadrat fungsinya adalah menyinggung sumbu x. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik
kurva grafik fungsinya tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, di sini kita cari nih nilai diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai B-nya adalah 8 kuadrat, dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 16. Maka sama dengan 8 kuadrat 64 dikurang 4 kali 1 kali 16, 64. Maka 64 dikurang 64 sama dengan 0. Karena nilai diskriminannya 0, maka kurva dari grafik fungsinya adalah menyinggung sumbu X. Untuk soal yang nomor 22, grafik fungsi kuadrat fx-nya adalah minus x kuadrat ditambah 4x. Manakah gambar yang paling tepat? Nah, dari pilihan A, B, C, D, kalau misalnya kita lihat terlebih dahulu adalah lihat nilai A-nya. Nilai A-nya adalah minus x kuadrat, artinya nilai A-nya kurang dari 0, karena minus, karena negatif. Pasti kurvanya akan tertutup ke bawah. Maka otomatis yang A dan D otomatis salah. Tinggal kita mencari X1 dengan X2-nya. Apakah X1-nya positif, yang B, ataukah X1-nya negatif, yang C, X1 atau X2-nya. Nah, di sini untuk mencari fx-nya adalah minus x kuadrat ditambah 4x, maka kita bisa gunakan dengan cara penyederhanaan persamaan, yaitu ini variabelnya sama-sama X. Maka ini bisa kita bagi dengan X. X-nya kita keluarkan, buka kurung, minus X kuadrat dibagi X. Maka menjadi minus X. Ditambah 4X dibagi X sama dengan 4. Maka didapat untuk X1-nya yang ini adalah 0. Dan didapat untuk X2-nya adalah minus X kedua ditambah 4 sama dengan 0. Maka 4-nya pindah ke kanan, positif maka menjadi negatif, maka X2 sama dengan minus 4. Nah, karena kita mencari nilai X kedua, maka kita bagi dengan min 1, dibagi min 1. Maka dapat X2-nya adalah 4. Maka titik potong untuk X yang pertama adalah 0,0 dan X titik potong untuk yang kedua, X2-nya adalah 4,0. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut di materi terakhir untuk nomor 23, 24, dan 25 ini adalah materi fungsi kuadrat di mana grafiknya sudah diketahui, kita mencari fungsi kuadratnya. Nah, di sini diketahui grafiknya. Nah, sekarang dilihat ini adalah grafik dengan titik potong sumbu X. Yang diketahui adalah 2 titik potong sumbu X ya dan melalui 1 titik. Maka dapat titik potong yang pertama untuk di sumbu X adalah min 1,0 dan titik potong di sumbu X yang kedua adalah 3,0. Melalui titiknya adalah 0,3. Maka rumus yang digunakan itu adalah yang fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, di sini kita masukkan angka X1-nya. Maka untuk X1-nya adalah karena dia min 1 ya, min ketemu min menjadi plus, maka plus 1 dikali X. X2-nya adalah minus 3, lalu dikali, maka didapat sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 3X ditambah X dikurang 3. Maka didapat A dikali X kuadrat min 3X tambah X. Maka minus 2X dikurang 3. Nah, dapat persamaan yang pertama. Langkah yang kedua kita mencari nilai A-nya. Tadi apa? Melalui titiknya adalah 0,3. Maka Y-nya kita ganti 3, nilai X-nya kita ganti 0. Maka didapat A dikali 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah minus 3. Minus 3 dikali A sama dengan minus 3A. Karena kita mau mencari nilai A, maka kita bagi minus 3 kanan dan kiri. Maka didapat nilai A-nya adalah minus 1. Sudah dapat nih nilai A-nya minus 1, maka kita masukkan kembali ke persamaan yang pertama. Tadi persamaannya adalah fx sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka A-nya kita ganti min 1, baru kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Min 1 dikali min 2X, maka min kali min plus 2X. Min 1 dikali min 3, maka menjadi plus 3.
Untuk soal yang nomor 24, sama. Di sini adalah diketahui grafik yang memotong sumbu X di dua titik, yang R-nya adalah 1,0 dan titik yang kedua adalah 5,0, melalui titiknya adalah 2,3. Cara pengerjaannya sama, karena dia memotong sumbu X di dua titik, maka yang digunakan rumusnya adalah Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Dimasukkan nilai X1-nya, dimasukkan nilai X2-nya, lalu dikalikan, maka didapat adalah persamaannya A dikali X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Nah, kalau sudah dapat, kita mencari nilai A. Langkah yang kedua adalah nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, di sini melalui titiknya adalah 2,3. Masukkan X-nya adalah 2, dan dimasukkan Y-nya adalah 3. Maka didapat nilai A sama dengan minus 1. Kalau sudah dapat, baru masukkan kembali ke persamaan yang tadi. Maka didapat persamaan fungsi fx-nya adalah minus x kuadrat ditambah 6x dikurang 5. Terakhir, soal yang nomor 25. Soal yang nomor 25 ini adalah sama, mencari adalah persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini kita lihat, di sini diketahui bahwa ada dua titik yang memotong sumbu X. Titik yang pertama adalah min 1,0 dan titik yang kedua adalah 5,0. Dan melalui titik ini bukan titik puncak, ini adalah melalui titiknya adalah 2,9. Maka rumus yang digunakan adalah sama seperti yang di nomor 23 dan nomor 24. Maka rumusnya adalah A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Masukkan nilai X1-nya, masukkan nilai X2-nya, dapat persamaannya. Langkah yang kedua, cari nilai A-nya. Sudah dapat nilai A-nya, masukkan kembali ke persamaan sebelumnya, maka didapat untuk fungsi kuadratnya, persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan minus x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Nah, ini adalah penjelasan dari soal latihan ujian akhir dari nomor 1 sampai nomor 25. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi, banyak latihan, fokus belajar, percaya dengan kemampuan diri sendiri bahwa kalian mampu dan bisa. Semangat belajar. Dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.